Halo teman-teman, kita di sini sudah memasuki bab terakhir di buku Filosofi Teras. Dan temanya adalah tentang kematian. Jadi yang namanya filosofi hidup gak afdol kalau misalnya kita tidak membahas juga tentang kematian. Dan di bab 11 ini teman-teman, kita akan sama-sama belajar bagaimana sih seorang filsuf Stoa atau ajaran Stoicism itu bisa menyikapi sebuah kematian. Karena banyak dari kita menganggap kematian itu adalah hal yang menyeramkan, kematian itu adalah akhir dari segala-galanya dan itu menakutkan. Nah, tapi kalau menurut filosofi Stoicism, teman-teman, menurut filsuf Stoa, tentang kematian itu tidak menakutkan, teman-teman. Justru buat mereka itu adalah bisa menjadi kebahagiaan. Karena itu adalah dari alam, teman-teman. Sama seperti kayak kita dilahirkan. Kita dilahirkan itu kita tidak memilih, ya kan, teman-teman. Tapi alam yang memberikan kita dilahirkan di dunia dan kita dipanggil juga oleh alam, seperti itu, teman-teman. Dan kedua, sebenarnya kita bisa pelajari interpretasi kita lah atau pikiran kita lah yang bisa membuat makna kematian itu menjadi seram. Ada orang mereka menyikapi kematian itu tidak seram, ya kan. Mereka merasa oke, ini gue akan menjalani eternal life kayak gitu. Ada orang merasa aduh kematian itu gue takut, ya kan, gue nggak hidup lagi dan yang lain. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya interpretasi kita lah yang membuat kematian itu menjadi seram. Dan di sini mengajarkan kita untuk fokus ke kualitas hidupnya, bukan jangka lama hidupnya, tapi ke kualitasnya. Oke, jadi di sini kita akan bahas, teman-teman, ada 3 poin besar yang kita bisa dapat tentang kematian. Poin pertama yang bisa kita pelajari adalah tentang kesia-siaan kenangan. Jadi di sini membahas tentang, teman-teman, banyak dari kita itu hidup mengejar hal-hal yang bersifat sia-sia, teman-teman. Contohnya, banyak orang tuh hidup berpikir I have to become somebody, gue harus populer, pengen terkenal. Dan ada juga yang hidup itu mencari harta banyak, ya kan, punya uang banyak, teman-teman. Padahal kita tahu itu adalah hal-hal yang bersifat sementara, teman-teman. Itu adalah yang bisa disebut kesia-siaan. Karena apa? Karena pada saat kita menghadapi kematian, teman-teman, popularitas, terkenal, dan kekayaan itu tidak dibawa ke peti mati, teman-teman. Itu yang dinamakan dengan kesia-siaan kenangan. Nah, jadi teman-teman, ada quotes dari Marcus Aurelius juga pernah berkata seperti ini. Orang-orang yang sangat menginginkan dikenang sesudah mati lupa bahwa mereka yang akan mengenangnya pun akan mati juga. Dan begitu juga orang-orang sesudahnya lagi, sampai kenangan tentang kita diteruskan dari satu orang ke yang lain bagaikan nyala lilin, akhirnya meredup dan padam. Pada akhirnya, teman-teman, kita harus menerima fakta bahwa kita akan dilupakan, teman-teman. Jadi bukan tentang popularitas, bukan tentang kekayaan, karena hal seperti itu adalah hal yang bersifat sementara, tidak dibawa sampai mati, teman-teman. Mungkin teman-teman pernah dengar ya pepatahnya. Nah, jadi lebih baik kita fokusnya adalah kepada kualitas kita hidup itu sendiri, teman-teman. Dampak apa yang bisa kita kasih ke orang-orang sekitar kita, ya kan? Makna hidup seperti apa yang ingin kita buat, karena itu yang eternal, itu adalah yang selama-lamanya. Itu bukan hal yang sementara. Jadi teman-teman, poin pertama yang bisa kita dapat, jangan mengejar kesia-siaan, ya. Itu adalah hal-hal seperti itu, kesia-siaan kenangan. Poin kedua yang bisa kita dapat adalah kematian sebagai bagian dari alam. Jadi teman-teman, kita harus menerima fakta bahwa kematian itu kita pasti akan hadapi. Dan Stoicism menganjurkan kita untuk belajar mengikhlaskan, teman-teman. Ada quotes dari Marcus Aurelius, ini akan kita dapat banyak pelajaran dari quotes ini. Jadi 5 tahun atau 100 tahun apa bedanya? Dan untuk diminta keluar dari hidup bukan oleh tiran atau hakim tak jujur, tetapi oleh alam yang juga mengundangmu masuk ke dalam hidup dahulu. Mengapa begitu buruk kematian? Bagaikan, jadi kematian itu, kita menolak kematian itu sama saja perumpamaannya seperti manajer panggung yang menurunkan tirai dan diprotes sama si aktor. Padahal manajer itu yang mengundang aktor untuk melakukan pertunjukan. Daripada kita protes tentang kematian, ya kan, kita memikirkan tentang kematian, ya kan, teman-teman, lebih baik kita itu fokusnya ke kualitas hidup kita saat ini, teman-teman. Fokus ke saat ini. Misalkan kayak tadi,
Ya kan, ada manajer panggung dan aktor. Manajer panggung yang mengundang aktor untuk memberikan pertunjukan. Nah, pada saat manusia kebanyakan pada saat manajer panggungnya menyudahkan acaranya, terus aktornya protes. Nah, itu sama seperti kita yang protes tentang kematian, menolak tentang kematian, teman-teman. Daripada kita fokus tentang acara yang akan selesai, teman-teman, lebih baik kita fokus ke pertunjukan saat itu. Gimana caranya kita bisa membuat pertunjukan yang berdampak kepada audiens, pertunjukan yang tidak akan mudah dilupakan, pertunjukan yang berkesan, pertunjukan yang memiliki banyak makna dan memberikan berkat untuk orang-orang yang menonton, seperti itu, teman-teman. Jadi dalam hidup kita juga sama, teman-teman. Daripada kita fokus ke kematiannya, daripada kita protes tentang kematian dan menghindari tentang kematian, teman-teman, lebih baik teman-teman kita fokus ke saat ini juga, kualitas hidup kita, ya kan, bagaimana cara kita menjalani hidup, apakah hidup kita itu memberikan dampak, memberikan manfaat kepada orang-orang, apakah kita membantu orang, apakah kita hidup menurut nalar, apakah kita mengesampingkan emosi kita. Nah, kita hanya bisa ikhlas, sekali lagi kita hanya bisa ikhlas tentang kematian kalau kita menjalani hidup yang selaras dengan alam, teman-teman. Yang artinya adalah kalau misalnya kita keluar dari hidup selaras dengan alam, kita berbuat kejahatan, kita emosian, kita penuh dengan emosi-emosi negatif, kita benci orang, kita tidak akan pernah ikhlas tentang kematian. Tapi sebaliknya, kalau kita memberikan yang terbaik, ya kan, kita berbuat baik kepada orang-orang, pasti teman-teman kita bisa mengikhlaskan tentang kematian, dan hidup kita pun kualitasnya berharga dan memberikan makna yang luar biasa untuk orang-orang di sekitar. Buku ini diakhiri dengan poin yang berjudul Humor Khas Filosofi Teras. Jadi teman-teman, kita akan mengakhiri bab ini, bab tentang kematian, justru dengan humor orang-orang filosof Stoa. Jadi kita belajar dari Epictetus dan Canes. Pada saat mereka menghadapi tentang kematian, teman-teman, pertama Epictetus pernah berkata, saya harus mati. Jika sekarang saatnya, biarlah saya mati sekarang. Jika masih nanti, saya mau makan siang dulu sekarang, karena jam makan siang saya sudah tiba. Soal mati, nantilah saya urus. Nah, terus ada kisah tentang Julius Canes. Dia dihukum mati oleh Kaisar Gaius, jadi dia menunggu hukuman eksekusi mati. Dan pada harinya, teman-teman, hari Canes untuk dieksekusi, dia sedang bermain catur. Saat dipanggil kepala pasukan, ia menghitung bidak caturnya dan berkata pada lawan mainnya, kalau gue udah mati, lo jangan ngaku-ngaku menang di permainan catur ini ya. Kemudian Canes menoleh pada kepala pasukan, kamu jadi saksi ya kalau saya sebenarnya sedang menang. Teman-teman Canes menatapinya, tetapi Canes berkata, kenapa kalian sedih sih? Selama ini kalian selalu ingin tahu kan apakah ada kehidupan sesudah kematian. Nah, saya akan segera tahu. Mendekati tempat eksekusi, Canes ditanya oleh guru filsafatnya. Apa yang kamu pikirkan? Jawab Canes. Saya berencana mencatat apakah jiwa menyadari saat ia meninggalkan tubuhnya. Dan ia berjanji akan melaporkan temuan apapun ke teman-temannya sesudah ia mati. Jadi dalam topik kematian pun, filsuf Stoa itu masih bisa-bisanya bercanda, teman-teman. Tapi sebenarnya ini bukan bercanda yang meremehkan tentang kematian, tapi ini tuh benar-benar menggunakan nalar sebenarnya, teman-teman. Jadi mereka tuh tidak pusing tentang hal yang belum terjadi, yang masih nanti, ya kan. Mereka lebih memilih untuk fokus ke kehidupan mereka detik ini, teman-teman. Nah, pelajaran yang bisa kita dapat dari poin ini, teman-teman, adalah gak usah pusing dengan hal yang belum terjadi. Fokus ke saat ini juga. Jangan biarkan kematian itu merebut kebahagiaan kita sampai momen-momen terakhir. Banyak orang mikirin tentang kematian sampai stres, sampai pusing. Jangan pernah, teman-teman, biarkan kematian merebut kebahagiaan kita sampai momen-momen terakhir. Hidup kita itu terlalu berharga, teman-teman, setiap detiknya. Biarlah kita mati dengan bahagia karena telah menjalankan hidup sebaik mungkin. Intinya adalah, teman-teman, jalankan hidup kita sebaik mungkin. Gunakan nalar, hidup selaras dengan alam, dan bawalah manfaat untuk orang yang di sekitar kita, dan buatlah hidup kita tuh bermakna, teman-teman, untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk semua orang di dunia. Dengan begitu, teman-teman, kematian itu bukan lagi hal yang menyeramkan untuk kita. Itu pelajaran yang bisa kita dapat dari bab 11, dan kita sudah selesai, teman-teman, untuk membahas buku Filosofi Teras. Menurut gue pribadi ini buku keren banget, bisa ngebantu gue untuk menghadapi emosi-emosi negatif, terutama pada saat marah, pada saat sedih, pada saat stres. Buku ini benar-benar ngebantu, salah satu buku yang mengubah hidup gue. Thank you banget, teman-teman.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Like dan subscribe kalau misalnya teman-teman suka. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sampai jumpa teman-teman di buku yang berbeda.